Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 15 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Amalan iman itu berkaitan dengan dua hal biasanya. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Di antaranya adalah seperti mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan yang diharamkan, dan dalam hadis ini dikaitkan dengan hak Allah, yaitu berkata baik, kemudian tidak berkata alias diam. Kemudian amalan iman yang kedua itu berkaitan dengan hak manusia. Seperti dalam hadis ini, yaitu memuliakan tamu, memuliakan tetangga, tidak menyakiti tamu, dan lain-lain. Disandingkan iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena apabila seseorang itu memiliki iman yang benar kepada Allah dan punya keimanan yang benar juga kepada hari akhir, maka ia mudah untuk beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Cara ini sering dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan kurang lebih dalam 20 ayat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis ini pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti metode Al-Qur'an. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu perlunya keimanan sebelum melakukan amal yang baik. Itu merupakan suatu keharusan, karena tidak mungkin ketika hati tidak punya keimanan tapi dia beramal baik. Beramal baik yang dimaksud di sini adalah beramal baik dengan barometer adalah Allah dan Rasul-Nya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wala yajtami'ul suhu wal iman fil qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul sikap kikir dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Hadis yang lain juga pernah disampaikan pada hadis yang sebelumnya. Seseorang tidak dikatakan beriman, atau sebaliknya ya, seorang yang berzina tidak dikatakan berzina karena dia tidak punya keimanan ketika berzina tersebut. Itu merupakan contoh juga bahwa tidak mungkin dalam hati itu tidak memiliki keimanan tapi berbuat baik. Berbuat baik menurut pandangan Allah, misalkan beribadah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, barang siapa beriman kepada Allah yang telah menciptakannya dan beriman bahwa dia akan dibalas karena amalnya, maka kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang disebutkan. Ini penjelasan beliau dalam menjelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bahwa beliau menekankan apabila beriman bahwa akan dibalas karena amalnya, maka kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang akan disebutkan kemudian. Kita lanjutkan. Falayakul khairan,
maka hendaklah ia berkata baik, auliyasmut, atau diam. Maka ingatlah bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan oleh lisan kita atau yang diketik oleh tangan kita itu akan dicatat dan tentu akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat yang ke-18. Perintah dalam hadis ini merupakan kewajiban. Berdasarkan kaidah al-aslu fil am lil wujub. Asal hukum perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat perintah. Maka tidak ada lagi pilihan untuk kita untuk tidak berkata baik atau tidak diam. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya menjaga lisan, di antaranya adalah hadis-hadis yang cukup banyak datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian hadis lain, an yuslima qalbuka lillah azza wajal wa yaslam muslimuna min lisani wa yadik. Hendaklah engkau memasrahkan hatimu untuk Allah azza wajalla dan menjaga muslim lainnya dari lisan dan tanganmu. Man somat naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Fa illam tuktik zalik fakuffa lisanaka illa minal khair. Jika engkau tidak mampu mengatakan itu, maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Qultu ya Rasulullah, manajah qala amsik alaika lisanak. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, tahanlah olehmu lisan. Dalil-dalil ini menyebutkan tentang orang muslim itu harus mampu menjaga lisan dan tangannya agar tidak mengganggu orang lain. Kemudian seseorang itu dikatakan Islam apabila dia menjaga muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Kemudian Rasul juga menjelaskan bahwa lisan itu apabila kita diam maka kita akan lebih selamat. Makanya mana yang lebih utama? Apakah berkata baik atau diam? Apabila berkata baik itu tentu akan memberikan manfaat. Namun jika diam tidak memberi manfaat. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Namun apabila kita lihat di zaman sekarang, maka diam itu sepertinya lebih baik. Karena biasanya perkataan yang baik itu tidak bisa kita jaga terus-menerus. Ada saja tercampur menjadi perkataan yang tidak baik. Atau misalkan ketika berusaha untuk berkata baik, ada saja yang menganggap itu perbuatan buruk. Kemudian bisa kita lihat sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimallahu pernah berkata, "Wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni." Barang siapa menganggap bahwa perkataannya bagian dari amalnya, maka dia akan sedikit berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kita lanjutkan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan apabila kita melakukan dosa kepada orang lain itu besar, tapi melakukan dosa kepada orang lain yang merupakan tetangga itu lebih besar lagi.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika ditanya apa ya dosa yang paling besar? Di antaranya Rasul menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka perintah memuliakan tetangga itu ada di dalam Quran. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabidil kurba, karib kerabat, wal yatam, anak-anak yatim, wal masakin, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jaridil kurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, wasahibil jambi, teman sejawat, wabni sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat ini Allah menggabungkan haknya atas manusia dan hak Allah dan hak manusia terhadap manusia. Menyebutkan kelompok-kelompok yang harus disikapi dengan baik. Yang pertama, yang memiliki hubungan kekerabatan. Yang kedua, orang yang lemah yang membutuhkan kebaikan. Yang ketiga, orang yang memiliki hak kedekatan dan pergaulan. Yang keempat, orang yang datang kepada seseorang dan tidak menetap bersamanya, yang biasa disebut sebagai Ibnu Sabil. Yang kelima adalah hamba sahaya. Itulah diantaranya orang-orang yang harus kita berbuat baik, harus bersikap baik terhadap mereka. Dan ini memiliki keutamaannya masing-masing. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tips atau caranya, bagaimana caranya untuk berbuat baik kepada tetangga. Ketika memasak sayur, maka perbanyak kuahnya. Berikan sebagiannya. Kemudian, jangan kita melarang tetangga kita untuk menancapkan kayu di tembok kita. Bahkan, Rasulullah SAW memberikan ancaman. Laisal mu'min alladhi yasba'u wajaruhu ja'iun ila janbihi. Tidak dikatakan beriman seorang yang kenyang, sedang tetangga di sampingnya itu kelaparan. Maka bertetangga yang baik bukanlah menahan diri dari mengganggunya, tetapi bertetangga yang baik ialah bersabar terhadap gangguannya. Itu perkataan dari Al-Hasan rahimallahu ta'ala. Kemudian dalam hadis yang ke-15 ini Rasulullah SAW melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifah, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan suatu hal yang sangat wajib kita lakukan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, di mana beliau menyembelih sapi untuk menjamu tamunya. Padahal beliau tidak pernah mengenalnya, baru datang pertama kali. Sebagaimana yang bisa kita simak dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-28. Kemudian ada juga Nabi Lut yang berusaha menjaga tamunya, yang sebenarnya mereka itu adalah malaikat, agar tidak disentuh oleh kaumnya yang sesat. Kita bisa simak kisah tersebut dalam Quran Surat Hud ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-81. Kemudian ada juga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dituturkan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau adalah yang suka memuliakan tamu. Kemudian di antara cara memuliakan tamu itu, yang pertama adalah menghormati ketika dia hadir, berlapang dada dan bersabar atas keberadaannya, memberikan pelayanan terbaik, tidak meminta pergi dengan tanpa alasan yang hak, menampakkan wajah yang gembira, berkata yang baik, memberikan kemudahan, memberikan jamuan makan maksimal 3 hari, dan yang lainnya tentunya. Maka hadis ini berkaitan dengan adab. Dan adab ini merupakan keimanan tertinggi.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Kemudian khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik daripada kalian terhadap istriku. Dan tentu masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan betapa pentingnya adab bagi seorang muslim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.